Halo guys, apa kabar semuanya? Pada video Aspedia episode 6 ini, aku akan membahas salah satu karakter pada anime One Piece yang bernama Jewel Ribone. Jewel Ribone, yang juga dikenal sebagai Big Eater, adalah seorang kapten dari bajak laut Bonei. Dia dan krunya berasal dari South Blue. Dia adalah salah satu dari Rocky dengan boronan 140 juta beli, yang disebut sebagai supernova. Setelah era Shirohige, dia dijuluki sebagai generasi terburuk. Dia masih hidup sampai sekarang. Ulang tahunnya tanggal 1 September. Sebelum time skip, umurnya 22 tahun. Dan setelah time skip, berumur 24 tahun. Dia memiliki tinggi badan 174 cm. Dari karakter ini, aku akan membahas seperti apa penampilannya, kepribadiannya, dan kisahnya pada anime One Piece. Untuk itu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada awalnya, Bonei berpenampilan sebagai seorang wanita muda yang bertubuh langsing. Meskipun dia banyak makan, tetapi dia tidak pernah gemuk. Malah dia merasa cepat lapar. Ketika masih anak-anak, dia ditampilkan dengan rambut sebahu, wajahnya lebih bulat, pakaian dan wajahnya agak kotor. Itu menunjukkan bahwa dia sudah dari kecil mempunyai nafsu makan yang besar. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah muda, mata berwarna coklat, di bawah mata kanannya terdapat anting dan menggunakan lipstik merah cerah kecil berbentuk hati di bibirnya. Dia mengenakan topi turazerka hijau dengan garis berwarna hijau muda. Pakaiannya merupakan tank top berpotongan pendek yang memperlihatkan sedikit belahan dada dan bagian perutnya. Terkadang dia memakai jaket bulu pendek berwarna coklat. Dia mengenakan celana pendek berwarna orange dengan motif garis-garis hitam dengan bretel tipis panjang yang diikat sampai ke bahu. Celananya menggunakan ikat pinggang. Di bagian bawah, dia mengenakan stocking dengan warna gabungan merah muda dan merah tua, dan bermotif bunga matahari dengan renda di bagian atas dan bawahnya. Dia juga memakai sepatu bot bertumit tinggi berwarna coklat tua. Setelah time skip, dia mengenakan topi hitam yang tertutup oleh tudung mantelnya. Dia menggunakan mantel bulu panjang berwarna coklat yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia juga memakai lipstik yang sama sebelum time skip, tetapi berwarna merah muda. Pada Arch Reverie, pakaiannya sama sebelum time skip, tapi yang berbeda hanyalah topinya dan sedikit bajunya. Yang sekarang dia memakai topi dengan penutup telinga dan tambahan renda pada sisi bajunya. Dengan kemampuan buah iblisnya, dia bisa berubah bentuk menjadi anak kecil ataupun orang tua. Karena itu dia mengenakan pakaian yang kecil supaya bisa digunakan untuk berubah. Dari sisi kepribadian, dia adalah orang yang sangat rakus. Ditambah dia juga orang yang tidak sabaran, apalagi terkait dengan makanan. Walaupun makanannya belum habis, dia akan menambah makanan tersebut. Dia sangat menyukai pizza dan selalu memakannya di setiap kesempatan. Walaupun dia seorang yang arogan, tapi dia masih memiliki kesadaran diri. Dia tahu bagaimana harus bertindak dan melihat konsekuensinya di masa depan. Dia juga memiliki keyakinan bahwa seorang bajak laut harus bertindak seperti bajak laut sebenarnya. Dia merupakan seorang pendendam dan seringkali menyalahkan orang lain yang mencelakainya lalu bersumpah akan menghancurkan mereka. Walaupun dia bukan orang yang menyenangkan, tetapi dia masih memiliki rasa hormat kepada orang lain, terutama kepada anggota generasi terburuk, dan memiliki perasaan kepada Shirohige dan Kuma. Dia merupakan orang yang banyak makan. Dia selalu makan di setiap kesempatan, tetapi dia tidak pernah merasa kenyang ataupun menjadi gemuk. Kemungkinan ini adalah efek dari buah iblisnya, atau memang metabolismenya yang sangat luar biasa, seperti Luffy yang menjadi gemuk dan hanya lari untuk memetabolisme makanan tersebut. Dari segi kekuatan, dia bertarung dengan tangan kosong.
lebih banyak menggunakan kaki untuk menyerang. Dia pun memiliki kekuatan yang sangat besar meskipun tubuhnya ramping. Dia sangat lincah dalam bergerak dan tanggap untuk mengetahui sesuatu yang berbahaya. Dia juga mahir dalam hal melarikan diri, karena dia telah berhasil kabur dari pemerintah 2 kali. Dia juga terampil dalam melakukan infiltrasi, bersembunyi, pencurian, dan akting berkat buah iblisnya. Jewel Riboney adalah pengguna buah iblis tipe Paramecia, tetapi namanya tidak diketahui. Dengan kekuatan buah iblis itu, dia bisa memanipulasi fisiknya sendiri, orang lain, dan makhluk hidup lainnya untuk menjadi lebih muda ataupun lebih tua dari fisik sebenarnya. Orang yang terkena efek kekuatannya juga berpengaruh pada pemikiran mereka yang sesuai dengan perubahan itu, tetapi tidak pada Jewel Riboney sendiri. Kekuatan buah iblisnya hanya berpengaruh pada sesuatu yang bernyawa saja, sedangkan benda mati seperti pakaian tidak mengalami perubahan. Karena inilah alasan Jewel Riboney mengenakan pakaian kecil, yaitu untuk memudahkan memanipulasi fisiknya. Untuk menggunakan kekuatan buah iblis ini, dia harus menyentuh target menggunakan tangan dan mengubahnya menjadi muda ataupun tua. Perubahan tersebut mengalami proses. Target akan mengeluarkan cahaya berwarna pink di seluruh tubuhnya dan mengubah dari bentuk fisik hingga suara. Jewel Riboney ini diperlihatkan pertama kali di anime ketika berada pada Pulau Sabaody di wilayah grup 24. Dia sedang makan di restoran dengan lahap. Orang-orang terheran dengan cara makannya. Kebetulan, PG juga berada di situ. Dia berkomentar nafsu makannya hilang karena cara makan Bone. Bone terus makan walau tumpukan piring telah tinggi dan meminta dengan marah-marah untuk ditambah makanan tersebut. Setelah dia selesai makan dan meninggalkan restoran, saat dia melihat kejadian seorang Tenryubito menendang orang yang dibawa oleh dokter, dia menonton kejadian itu sambil makan. Setelah Tenryubito menembak seseorang, Juro lewat dengan santai dan masa bodoh sambil menikmati sake. Dia melihat itu sambil memegang jidat. Ketika Tenryubito menembak Juro, kemudian Juro menghindarinya dan dibalas dengan tebasan. Sebelum tebasan itu mengenai Tenryubito, dengan sigap Bone melompat sambil menjadi anak kecil dan menjatuhkan Juro ke tanah. Bone berakting dengan menjadi adik Juro sambil menempelkan jus tomat yang terlihat seperti darah dan berbicara bahwa kakaknya telah mati sambil menangis, dan Tenryubito percaya itu. Setelah kepergian Tenryubito, Jewel Riboney memarahi Juro. Dia mengatakan bahwa jangan berbuat masalah untuk mereka karena bisa mendatangkan admiral ke pulau itu. Kemudian Juro menggendong orang yang terkena tembak dan bertanya rumah sakit di mana. Dia mengatakan serahkan saja kepada orang lain, tetapi Juro tetap mengantarnya dan itu membuat Bone bingung. Setelah kejadian Juro, kemudian Luffy membuat masalah lagi dengan memukul seorang Tenryubito di tempat pelelangan. Di restoran, Bone marah-marah mengatakan bahwa kapten dan krunya sama-sama bodoh. Sambil menendang meja, dia berjanji akan menghancurkan mereka kalau bertemu di dunia baru. Setelah kedatangan seorang admiral ke pulau tersebut, seorang prajurit angkatan laut menelpon dan memberitahu bahwa semua prajurit telah berubah menjadi anak kecil dan orang tua. Jewel Riboney yang berada di atap tertawa sambil makan. Ketika melihat itu dan membuat prajurit terkejut, kemudian dia merubahnya menjadi anak kecil. Ketika di atap yang lain, dia merasa masih lapar. Lalu dia mendengar dari pembicaraan orang lain bahwa Shichibukai juga akan datang. Setelah berhasil kabur dari marinir, sewaktu peristiwa perang Marineford, Bone yang berada di Sabaody menonton eksekusi Portgas the Ice di televisi. Dia menangis ketika melihat penusukan Shirohige. Dia dan krunya kemudian pergi ke dunia baru dan menyalahkan Luffy atas peristiwa perang Marineford dan akan mengejarnya. Ketika sudah di dunia baru, mereka berada di pulau yang berhawa panas. Mereka dikalahkan dan disandra oleh bajak laut Kurohige.
Tej menyuruh Pan Augur untuk melihat kapal angkatan laut dan mengatakan pada Bonnet bahwa dia tidak percaya dia dihargai 100 juta beli dan dunia baru hanya untuk orang kuat saja. Lalu Tej menawarinya untuk menjadi permaisuri. Bonnet menendang Tej dan membuatnya terlempar, lalu Tej marah padanya, mengatakan rencananya untuk menukarkan kepada kapal angkatan laut. Pan Augur memberitahu Tej bahwa kapal angkatan laut telah datang, tapi bukan sebagai pertukaran karena Akainu ada di sana. Bajak laut Kurohige melarikan diri dan meninggalkan Bonnet dan krunya. Setelah Akainu sampai ke pulau tersebut, Akainu mengatakan tidak bisa tinggal diam atas pelarian Bonnet. Tapi sekarang sudah berakhir. Lalu Bonnet berteriak untuk tidak memaafkan mereka semua. Setelah itu dia dibawa ke markas angkatan laut, tetapi berhasil melarikan diri, tapi krunya tidak. Setelah peristiwa di Pulau Panghazar, Bonnet berada di satu pulau yang beriklim dingin, sedang membaca koran sambil memakan pizza tentang pengunduran diri Doflamingo dari Shichibukai. Setelah kekalahan Doflamingo, Bonnet melihat orang menjual pizza dan menginginkannya. Lalu dia berubah menjadi orang tua dan mencurinya. Ketika pemilik toko mengejar, dia berubah lagi menjadi anak kecil. Sambil makan pizza, dia membaca koran tentang kekalahan Doflamingo dan senang berada di generasi yang sama. Ketika Tanah Suci Marijoa akan mengadakan rapat Riperi untuk para penguasa seluruh dunia, Bonnet berada di depan gerbang naga langit ingin masuk ke dalam. Dia berubah menjadi wanita tua dan menyamar sebagai Connie Dowager, ratu kerajaan Sorbet. Tetapi para penjaga melarangnya masuk. Kemudian seorang Tenryubito bernama Carlos yang sekarat ingin masuk ke dalam. Setelah gerbang dibuka, Carlos langsung bertemu ayahnya yang menunggangi Kuma. Bonnet masuk ke dalam secara diam-diam lalu lari untuk bersembunyi. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh ayah Carlos kepada Kuma, dia berubah ke bentuk semula dengan cahaya berwarna pink yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia marah dan tidak memaafkannya sambil meneteskan air mata. Kenyataan dari Jewelry Bonnet ini adalah nama Bonnet diambil dari bajak laut Irlandia pada abad 18, Annie Bonnet, yaitu seorang bangsawan yang beralih menjadi perompak di Kepulauan Karibia. Pada polling fans karakter One Piece ke-6, dia menempati posisi ke-68. Dia merupakan satu-satunya wanita dari Supernova dan juga satu-satunya wanita dari generasi terburuk. Supernova adalah bajak laut pendatang baru dengan buronan di atas 100 juta beli. Sedangkan generasi terburuk adalah bajak laut yang selalu terlibat dalam kejadian besar dan penyebab terjadinya perang. Makanan favoritnya adalah pizza margarita dan tidak menyukai wortel. Dia memiliki beberapa kesamaan dengan Big Mom, seperti yang pertama, mereka merupakan satu-satunya wanita yang berada di antara bajak laut kuat dan terkenal, tetapi dari lingkaran yang berbeda. Dia dari generasi terburuk dan Big Mom dari Yunko. Yang kedua, keduanya memiliki rambut berwarna pink dan bentuk lipstik yang sama. Ketiga, keduanya merupakan pemakan yang rakus. Keempat, keduanya memiliki kekuatan buah iblis yang sama terutama dari sisi memanipulasi umur orang lain. Kelima, keduanya memiliki kapal yang bertemakan manisan. Nah, itulah seluruh cerita Jewelry Bonnet berakhir sampai di sini. Semoga video kali ini memberi informasi yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Sampai jumpa lagi pada video Aspedia episode 7. Bye bye.